teman Rarisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Teman-teman, di video kali ini ya, aku mau bagi-bagi tips ya. Ada 10 tips motivasi penting dalam bisnis thrift. Nah, apa aja? Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga. Semoga bisa membantu teman-teman agar terus semangat untuk jualan thriftnya ya. Oke, ini dia. Nah teman-teman nih ya, aku sampai punya 2 buku kecil ya yang selalu aku jadiin panduan ya berdasarkan pengalaman-pengalamanku ya. Semoga teman-teman ini bisa termotivasi juga ya, bisa jadi inspirasi juga. Aku juga sambil baca aja ya teman-teman ya. Ada 10 motivasi yang penting menurut aku dalam bisnis thrift, yaitu yang pertama adalah kita tuh jangan cepat menyerah ya. Ini dia nih, jangan cepat menyerah. Kita semua itu merasakan capek teman-teman ya, kita tuh boleh istirahat asal jangan berhenti teman-teman ya. Nih karena kayak dulu ya, aku tuh pernah live dulu di Shopee ya teman-teman. Mungkin sekarang kalau yang banyak itu di TikTok ya. Dulu waktu di Shopee itu aku pernah live sampai 10 jam. Terus dulu awal-awal ini bukan 10 jam, dulu awal-awal cuma 1,5 jam, 2 jam gitu. Terus nggak ada yang nonton ya cuma paling banyak cuma 6 orang ya. Udah gitu juga itu teman semua, itu juga di PHP sama teman sendiri. Jadi ya banyak sih cerita sedihnya gitu ya. Lama-lama karena konsisten terus, jadi aku nggak pernah masalahin berapa yang nonton. Jadi aku itu target itu pokoknya yang penting ada yang kejual dulu deh untuk hari itu gitu ya. Nanti pelan-pelan itu pasti akan ada yang nonton, banyak yang nonton dan akan ada yang beli gitu. Dulu aku juga pokoknya capek itu setiap hari, setiap detik ya teman-teman. Dulu aku pernah ngeliat orang live ya, ngeliat orang live itu kok dia pesanannya banyak. Dia bilang kan pesanan tuh bisa 50, bisa 100 gitu dalam satu hari gitu ya. Terus aku cuma berdoa gini dalam hati ya, sama Tuhan juga gitu ya, maksudnya berdoa, ya ampun Tuhan, enak banget ya kalau misalkan pesanan aku tuh bisa sampai 50 pesanan atau 100 pesanan. Karena dulu tuh aku tuh maksimal cuma 10 pesanan aja Kak, dan itu harganya tuh yang murah-murah lah gitu ya, dapat untungnya tuh nggak banyak gitu. Nah terus waktu aku berdoa gitu, aku tapi terus live ya, aku nggak berdoa, berharap dan bermimpi aja Kak, nggak, tetap live ya, mau ada nggak ada penonton live aja ya. Terus suatu hari nggak lama dari doa itu, kisaran 3 atau 4 hari, teman-teman tahu itu yang pesen ke aku itu ada 100 pesanan dan aku sampai capek packingnya. Gila sih itu. Pokoknya ya, kita itu kenapa juga sebelum berusaha bekerja kita juga harus berdoa, karena kekuatan doa tuh bener-bener powerful banget teman-teman ya. Jadi tapi ingat, kekuatan doa ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan action kita. Action itu kayak kita beraksi gitu loh, kita live, kita jualin produk-produk kita, atau kita misalkan foto-foto produk kita gitu. Kita nggak bisa juga cuma berdoa doang gitu. Kita juga nggak bisa juga cuma berusaha doang. Pokoknya kalau mau boom, fantastis, bombastis itu tuh dua-duanya harus dijalanin gitu. Itu sih yang pertama ya. Pokoknya apapun, misalkan kalian barang dagangannya, kalian misalkan sedih karena merasa barang dagangan kalian tuh kurang bagus atau kayak gimana, kalian berdoa dulu. Kalian sebelum buka itu kalian doain dulu. Udah buka juga doain, pas dijualin juga doain, pokoknya berdoa. Tapi juga nggak hanya berdoa, ingat, pokoknya kita harus action. Itu bener-bener 2 kunci, nggak bisa salah satunya, kalian nggak bisa milih ya, itu harus dijalanin dua-duanya. Oke, itu yang pertama ya. Nah kita lanjut ke yang kedua nih teman-teman ya. Lewati hari dengan rasa bersyukur teman-teman. Dalam sehari itu kita melewati 2 waktu ya teman-teman. Ada yang namanya bad day atau hari yang bikin kesel, hari istilahnya tuh kayak hari apes gitu ya, hari sial gitu ya. Misalkan walaupun sebenarnya aku kurang percaya sama hari sial ya, pokoknya ya kayak apes aja gitu ya kan. Nah hari yang kedua itu adalah hari yang bikin kita happy, bikin kita bahagia gitu ya kan. Pokoknya hari-hari yang baik. Jadi kita sehari itu melewati 2 masa itu aja gitu setiap harinya ya kan. Kita nggak tahu tuh kita lagi ada di masa yang mana.
dari hari-hari itu ya. Yang jelas kita itu harus membuat hari kita itu menyenangkan dengan rasa bersyukur, itu yang paling utama. Jadi jangan misalkan kita tahu nih kita lagi sepi live atau lagi sepi orderan, jangan sampai merasa bahwa ya udah deh mungkin ini hari jelek aku gitu, hari apes aku gitu. Jangan sampai merasa seperti itu ya. Kita harus tetap merasa ini hari keberuntungan aku, ini hari keberuntungan aku, ini hari kebahagiaan aku, ini adalah hari dimana teman-teman pada mau beli gitu. Jadi harus ada tuh timbulin perasaan seperti itu ya teman-teman. Rasa bersyukur ini juga harus kita timbulkan sama barang dagangan kita teman-teman. Jadi apapun yang kita dapat berarti itu adalah keberuntungan kita dan ujian kita juga gitu. Misalkan kita dapat barang yang kurang bagus menurut kita, tapi itu hanya menurut kita juga, belum tentu menurut orang lain ya teman-teman. Jadi pokoknya intinya berusaha aja dan terus bersyukur. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya teman-teman ya. Nah yang ketiga ini, jangan meremehkan barang dagangan sendiri. Nah ini nyambung nih teman-teman. Jadi motivasi-motivasi yang aku kasih ini berdasarkan pengalaman, dan ini aku buat bersambung gitu ya. Jadi dari rasa kita, pokoknya kita harus tidak mudah menyerah, terus kita harus bersyukur dan jangan meremehkan barang dagangan sendiri. Ini yang ketiga ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, aku cuma mau bilang juga ya, aku tulis di sini sendiri ya, fokus pada pendapatan per hari teman-teman, jangan pada barang dagangannya. Nah, karena apa teman-teman? Kita harus fokus tuh pada barang dagangannya, karena itu biasanya dalam satu karung atau dalam satu bal itu banyak selera orang. Tugas kita tuh bukan milih barang yang bagus dan yang jelek sebetulnya. Tugas kita adalah menemukan siapa selera orang dengan baju yang misalkan baju warna coklat atau baju warna merah atau baju warna biru gitu ya. Tugas kita hanya itu. Caranya gimana ya? Caranya misalkan sebarin ke medsos teman-teman atau teman-teman live, atau banyak banget caranya sebenarnya. Nah, untuk cara-cara offline atau online itu sebenarnya udah ada di video YouTube aku yang lampau. Nah, teman-teman bisa cek aja ya di diskusi peluang usaha, ada di description box di bawah ini gitu ya. Jadi kalian sebenarnya tuh aku banyak banget tips-tips untuk belajar bal ya, bisnis thrift gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di deskripsi di bawah ini ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat teman-teman ya. Yang keempat itu, jangan takut kesaing dengan penjual lain teman-teman. Banyak teman-teman tuh yang kayak udah jualan thrift, di sini tuh udah jualan juga kak ternyata gitu, terus di sana harganya lebih murah, atau ya pokoknya banyak lah biasanya pesaing-pesaing bisnis kita ya kan. Teman-teman gak usah takut ya. Aku punya cerita nih ya. Jadi aku sama adik aku itu kan jualan baju yang sama, bal yang sama, cuma kita bagi dua gitu ya kak. Sebenarnya sih nggak bagi dua juga, produknya sama nih, aku jualan di tempat yang sama. Dulu aku jualan di Carousel. Di Carousel itu kayak semacam OLX dulu ya, pokoknya tempat-tempat barang bekas gitulah, di aplikasi gitu kan. Aku jual yang sama, dia jual yang sama dengan harga yang berbeda, jumlahnya sama, brandnya sama, ya pokoknya jual ya kayak jual baju ini gitu, sama tapi harganya yang berbeda. Aku kasih harga waktu itu kalau nggak salah 250.000 dapat 10. Adik aku kasih harga 450.000 10 baju. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ini pembelinya juga sama ya teman-teman. Kita tahu dari mana pembelinya sama karena waktu itu dia pernah beli di aku. Cuma akhirnya dia beli di adik aku gitu. Dia nggak tahu nih sebenarnya kita tuh kakak adik ya kan. Barangnya pun sama. Tapi ternyata apa yang terjadi ya itu dia rezeki adik aku, dia jual lebih mahal tapi dia yang malah kebeli gitu ya. Jadi nggak perlu takut karena itu memang bener-bener pengalaman pribadi aku sudah merasakan gitu ya. Aku mau jual mahal, aku mau jual murah, kalau sudah rezeki ya sudah, Tuhan juga sudah menentukannya. Yang penting tuh Tuhan cuma mau lihat kita usahanya sampai ada di mana, itu yang paling penting sebenarnya ya. Pokoknya terus saja
Jangan menyerah ya. Pokoknya tuh jangan menyerah, lewati hari dengan rasa bersyukur ya. Jangan meremehkan barang dagangan sendiri. Terus yang keempat, jangan takut kesaing. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke yang kelima ya. Yang kelima ini, kadang tuh ya kita kan udah capek ya. Kadang tuh kita udah capek, udah lemes lah gitu ya kan. Terus jadi kita akhirnya scroll medsos kita, scroll Facebook kita, Instagram kita ya, untuk melihat tetangga sebelah ibaratnya. Oh tetangga sebelah kayaknya lebih bagus ya dagangannya atau kehidupannya. Jangan teman-teman. Jadi sibukkan diri kita sendiri. Yang kelima ini adalah motivasi menyibukkan diri kita sendiri dengan dagangan kita sendiri ya. Pokoknya kayak gini nih. Ini aku sambil baca juga ya teman-teman ya. Jadi menyibukkan diri sendiri dengan cara yang positif. Contohnya upload baju di medsos ya. Daripada kepikiran macem-macem, mending live lagi sampai target tercapai. Jadi teman-teman ya, aku cuma mau bilang juga bahwa kita tuh jangan fokus pada penontonnya. Jadi gini, fokuskan aja tuh pada pendapatan kita. Misalkan kita mau sehari tuh targetnya 100.000 gitu. Pokoknya kejualnya 100.000, entah bagaimana caranya, live-nya berapa jam, live-nya di mana aja, pokoknya satu hari 100.000 aja ya gitu. Pokoknya targetinnya uangnya aja dulu ya, jangan barangnya dulu gitu. Nah pokoknya kalian tuh sibukin diri untuk diri kalian sendiri gitu. Jangan kita sibuk diri untuk melihat apa yang diposting orang lain ya, apa yang dirasakan orang lain. Kita jangan sibuk sama hal-hal yang punya orang lain. Kita harus sibuk sama apa yang punya kita ya. Jadi kakak misalkan kalau lagi capek langsung tidur, istirahat. Jangan capek kita lihat-lihat media sosial orang lain ya. Kalaupun kita lihat media sosial orang lain, pastikan kita sudah tenang dulu kondisinya. Pastikan kita sudah merasa gue bakal kuat nih mentalnya kalau aku lihat postingan bahagia orang lain atau postingan kesuksesan orang lain bekerja atau nge-live atau dapat apapun lah gitu ya. Itu mendingan kita fokus sama diri kita sendiri daripada kita ngeliat orang lain. Bayangin teman-teman ya, aku ini kan banyak ya pedagang baju atau apa, aku tuh jarang banget ngeliatin postingan mereka. Yang aku lihat itu postingan gimana caranya jualan, itu aja. Aku nggak pernah ngeliat postingan siapapun, maksudnya kayak aku mau yang ini, aku mau yang itu. Jadi nanti banyak banget di pikiran kita, aku mau ini, mau itu, jadi bingung gitu ya. Pokoknya kalau udah dengerin kata hati, oh kayaknya yang ini cocok, udah deh ini aja, langsung ambil, langsung kerjain gitu. Oke, keenam ini, jangan malu teman-teman ya. Jangan malu untuk bilang ke seluruh dunia, aku nih jualan baju bekas loh, aku nih jualan baju bekas loh. Mungkin awalnya tuh kita akan diremehkan ya. Aku juga banyak banget diremehin orang jualan baju bekas gitu. Sampai kadang tuh suka ada ya di mana di kayak di TikTok apa di mana gitu, POV itu point of view gitu, kayak sampai baju aku yang aku beli baru aja tuh sampai bisa dibilang bekas ya. Pokoknya apa aja yang aku pakai tuh bekas semua bekas ya. Pokoknya jangan malu untuk bilang ke seluruh dunia, aku jualan baju bekas gitu. Caranya gimana teman-teman? Caranya itu kalian posting, kalian upload. Soalnya kenapa teman-teman? Penduduk Indonesia tuh banyak banget ya. Aku pikir tuh dulu kayak netizen Indonesia tuh sedikit, tapi ternyata banyak banget gitu. Kayak aku nih misalkan, aku tuh seorang YouTuber dengan 30 ribuan subscriber saat video ini akan upload ya. Tapi ternyata yang kenal aku tuh dikit banget. Aku siapa sih gitu ya, untuk jadi terkenal, untuk jadi produknya dibeli banyak orang, itu nggak gampang ternyata teman-teman ya. Susah, itu sulit teman-teman ya. Bahkan aku yang punya 30.000 subscriber aja tuh sampai sekarang tuh masih susah beneran deh teman-teman. Jadi tuh nggak segampang itu, tak segampang itu ya kan. Jadi gini loh teman-teman, kita nggak boleh malu ya. Kayak aku tuh juga dulu awalnya malu loh bikin YouTube. Ke teman-teman ya, kalau lihat aku di YouTube aku sebelumnya tuh ada kan di diskusi peluang usaha, di playlistnya tuh kalian lihat aku kayak gimana dulu ya. Udah parah banget ya, rambutnya pendek, alisnya tebel banget,
aku tuh malu banget teman-teman ya, belum lagi fisiknya gendut lagi ya teman-teman. Aku merasa ya ampun aku jelek banget gitu, tapi nggak usah berpikiran terlalu jauh gitu. Ternyata nggak kayak gitu banget kok. Orang kalau kesel ya jelek ya paling ngata-ngatain kita, tapi orang yang suka sama kita akan seneng banget dengerin informasi dari kita gitu. Begitu juga teman-teman yang mau jualan, kalau ada orang yang iseng ya paling mereka cuma ngata-ngatain, kalau jualan baju bekas berapa sih untungnya, ya kan. Kita diem aja, yang penting tuh kita bekerja, berusaha gitu ya. Nanti kalau udah kaya mereka melotot sendiri, oh begitu ya, dari jualan baju bekas tuh bisa jadi kaya raya. Nah gitu teman-teman ya. Pokoknya yang seperti aku bilang, jangan malu untuk bilang ke seluruh dunia ya tentang dagangan kita. Oke, ceritakan terus ciptakan trademark sendiri teman-teman ya, sampai orang-orang bisa mengingat toko kita. Misalkan gini nih, kayak aku nih contohnya, aku kan setiap opening selalu halo Tera, teman Rarisma, itu trademark aku teman-teman. Nah untuk di toko aku selalu pakai Rarisma Review Store, Rarisma Review Infobal, terserah mau nama teman-teman atau mau apa yang teman-teman mikirnya tuh untuk gampang diingat, untuk orang tuh selalu oh ini dia loh gitu ya. Ciptain aja sendiri gitu. Jadi kayak dulu aku rambutnya warna-warni, itu loh Rarisma sih, yang rambutnya warna-warni gitu, itu loh si Rarisma yang suka review bongkar-bongkar bal, itu loh si Rarisma yang pedagang baju bekas yang sekarang udah punya toko sendiri ya, alhamdulillah, yang sekarang bisa langsung ke gudang balnya sendiri gitu. Jadi nanti suatu saat mereka tuh akan kenal sama teman-teman semua ya. Ciptain yang diingat orang gitu ya, mau buruk mau baik, itu nanti biar Tuhan yang memberi berkahnya gitu ya. Pokoknya terima aja, ikhlas ya, Tuhan mau kasih itu keburukan, tapi kalau kita bisa melihat keburukan itu menjadi nilai tambah untuk diri kita, kenapa enggak gitu ya. Pokoknya kalian cari trademark kalian sendiri ya teman-teman ya. Oke, nah aku ulang lagi dari awal ya, motivasinya itu jangan cepat menyerah, itu yang pertama. Yang kedua, lewati hari dengan rasa bersyukur ya, itu yang ketiga. Jangan meremehkan barang dagangan sendiri. Yang keempat, jangan takut kesaing sama penjual lain. Yang kelima, menyibukkan diri dengan cara yang positif. Yang keenam, jangan malu untuk bilang ke seluruh dunia kalau kita sedang berdagang, atau tentang dagangan kita tuh kita jangan malu menceritakan. Nah teman-teman, yang ketujuh ini adalah selalu tebarkan sikap dan kata-kata yang positif. Contohnya gini ya, kadang tuh orang berpikir baju bekas kayaknya kotor, jelek, lusuh gitu ya teman-teman ya, terus bau lah, apalah segala macam lah yang negatif gitu ya. Tapi jelaskan bahwa kita harus cari juga kata-kata positif, seperti misalkan ini baju second, baju thrift, baju bekas yang masih layak pakai ya. Contoh-contohnya yang kita udah bagusin, misalkan kita udah laundry, kita setrika ya teman-teman, biar dia nggak lusuh, nggak kusut gitu ya kan. Terus juga ciptakan hal-hal positif, kata-kata positif yang ngasih semangat. Terus kalau misalkan ada yang mau beli, namanya diomongin, terima kasih misalkan Kak Risma, terima kasih kakak sudah membeli, lancar selalu rezekinya, sehat selalu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Pokoknya kata-kata kita tuh harus selalu positif terus ya. Terus misalkan kalau lagi lemes-lemesnya juga nggak semangat, kita harus semangat, besok pasti ada lagi. Atau enggak misalkan kita lagi galau nih ya kayak kan, ini malam-malam nih kadang-kadang cewek-cewek ya, cowok-cowok, orang-orang ya teman-teman netizen tuh kadang suka malam tuh suka galau. Daripada kita galau ya kan, lihat tetangga tuh ya udah punya mobil baru, udah punya motor baru, mendingan kita nge-live aja ya kan. Kalau nge-live itu atau bikin konten itu kadang tuh bisa meredam ke rasa kegalauan kita gitu ya. Kalau misalkan kakak nih, kita lagi dagang baju, daripada kita mikir yang enggak nantinya ya kan, lebih baik ya itu tadi, kita
foto-fotoin baju atau kita posting baju-baju. Nah, ini juga ada aplikasi tuh mantep juga ya Kak untuk edit-edit itu, Capcut. Jadi di situ ada tinggal template-templatenya, Kakak tinggal masukin foto-foto aja, udah nanti dia kebikin sendiri gitu istilahnya ya. Atau di TikTok juga bisa seperti itu ya Kak. Nanti tinggal kasih lagu-lagu, atau di Instagram juga ada Reels-nya, itu juga bisa pakai lagu-lagu gitu. Udah sesingkat itu aja Kak, cuma kayak nempelin foto, masukin foto gitu, bikin video gitu, itu udah gampang banget. Jadi kayak pasti bisa lah gitu ya kan. Nah pokoknya tebarkan sikap positif, terus kata-katanya juga, captionnya juga tuh harus positif ya Kak. Jadi kadang gini, ada juga calon pembeli ya yang kayaknya itu mahal banget sih Kak, itu kan baju bekas ya kan, karena suka ada yang ngomong kayak gitu. Tapi Kakak bisa bilang, Kak ini mahal karena aku sudah mencucinya Kak, aku udah cuci, aku udah setrika, ada biaya laundrynya, ada biaya plastiknya, ada biaya lakban, ada biaya beli spidol ya, ada biaya beli plastik gitu. Ungkapin aja, ceritain aja. Ada juga biaya buat beli sabunnya, ada buat gosoknya pakai listrik. Emangnya pakai doa doang? Enggak kan? Ya kan? Semuanya itu kan dibeli pakai money ya kan? Jadi bilang aja kenapa mahal ya, ada itu. Belum lagi encok pinggang saya kudu beli puyer 77 ya kan, biar kagak encok. Ceritain aja kayak gitu kalau dia merasa kemahalan. Enggak kok Kak, jadi jangan kayak ya mahal loh, beli aja sono sendiri gitu. Jangan gitu, itu nanti Kakak kalau misalkan udah banyak pembelinya baru boleh begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau masih sedikit jangan, lemesin aja dulu ya, jawabin aja dengan enak, dengan santai ya. Kalau misalkan udah banyak pembeli boleh agak sombong ya, agak aja, jangan sampai sombong banget ya, karena orang nggak suka biasanya kalau sombong banget. Kalau agak masih boleh, oke? Nah ya, kita lanjut ke yang ke-8 ya teman-teman ya. Oke ya, aku ulangin sekali lagi ya. Yang pertama, jangan cepat menyerah. Yang kedua, lewati hari dengan rasa bersyukur. Yang ketiga, jangan meremehkan dagangan sendiri. Yang keempat, jangan takut kesaing sama pedagang lain. Yang kelima, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, terutama tentang kita dan dagangan kita ya. Yang keenam itu, jangan malu bilang ke seluruh dunia kalau kita lagi dagang thrift atau dagang apapun, terserah, pokoknya semua orang tuh harus tahu, oke? Yang ketujuh itu, selalu tebarkan sikap yang positif. Nah ini yang ke-8 ya Kak. Yang ke-8 itu, percaya bahwa jika sudah diberi jalan untuk jualan di bisnis thrift ini, berarti ini takdir kita. Kita harus tulus, kita harus ikhlas menjalaninya ya Kak. Jadi yang ke-8 ini juga intinya tuh ikhlas, tulus, dan fokus. Itu yang ke-8 ya Kak. Ini apa namanya ya, jadi gini Kak, orang tuh, aku ada dapet masukan dari kemarin karena aku kasih beberapa kata motivasi di Instagramku, Rarisma Review Infobal ya. Kayaknya aku merasa ada teman-teman tuh yang lagi capek untuk jualan thrift karena kayak, aduh aku kayaknya udah usaha segala cara, kayaknya nggak kejual-jual nih barangnya, jadi stuck gitu ya. Terus dia bilang, ujianku lagi berat banget nih Kak gitu ya. Teman-teman ya, aku cuma mau bilang bahwa nggak ada masalah yang tidak terselesaikan. Kadang kita itu nggak perlu cari-cari gimana caranya biar bisa selesai. Jalanin aja ya, kita fokus sama dagangan kita aja dulu ya. Masalah lain nanti tahan dulu emosinya. Pasti ada cara. Pokoknya inget aja, balik lagi yang ke nomor 1 itu ya. Balik lagi ke nomor 1 itu, pokoknya action sama doa ya. Itu jangan putus-putus ya. Aku yakin banget ya, setiap misalkan ya kita sudah ditakdirkan untuk jadi jualan baju bekas gitu ya Kak, baju thrift gitu ya Kak. Pokoknya kita fokus aja ya. Jadi ibarat kalaupun ada masalah, percayalah itu akan selesai dengan sendirinya. Contohnya gini deh Kak, simple banget. Kita waktu SD ya, waktu kita kelas 1, setiap ada ujian susah nggak sih kita? Selalu susah kan? Tapi apa? Tapi setelah ujian selesai, kita naik ke kelas 2. Kelas 2 ada ujian lagi nggak sih? Ada Kak. Terus aja ujian hidup tuh terus ya, nggak akan berhenti. Ujian hidup itu akan selalu ada, karena selama kita masih hidup pasti akan ada masalah ya. Jadi kalau kita bilang, aduh gue nggak mau ada masalah, hati-hati Kak ya.
hati-hati karena cuma orang yang udah is dead yang nggak ada masalahnya ya Kak. Bahkan aja orang meninggal aja kadang bermasalah sama orang hidup. Kenapa? Suruh bayarin kuburannya ya kan. Kecuali kalau kuburan wakaf mah enak ya, keluarganya kaya raya, jadi udah dikuburin di situ aja, nggak perlu bayar uang kuburannya ya. Ya kan, kalau enggak kan nanti bisa ditimpa-timpa gitu ya kan. Pokoknya ada aja, kadang tuh ada aja ya Kak. Tapi aku cuma mau bilang tetap aja fokus ya Kak. Jangan sampai kita kehilangan fokus, itu bahaya banget Kak ya. Pokoknya kita punya masalah tapi kita harus bisa alihkan fokus ya kan. Nah, aku juga mau ngasih tahu ini lebih ke kalau kita berhubungan dengan pembelinya ya teman-teman ya. Jadi banyak juga kadang ya penjual ini tuh kayak lupa mengucapkan terima kasih pada pembelinya gitu ya. Jadi yang ke-9 ini adalah banyak berterima kasih kepada pembeli teman-teman ya. Pokoknya nih aku juga punya pengalaman gini ya teman-teman ya. Dulu aku live di Shopee ya teman-teman. Ada satu orang tuh iseng banget ya, kayak komen-komen gak jelas, suka ngasih pantun lah tiba-tiba, atau suka kata-katanya kasar lah atau iseng lah. Tapi teman-teman, ini satu ya pengalaman aku nih ya, ini namanya Kak ACC nih ya. Aku nggak tahu dia sekarang nonton YouTube aku apa enggak ya. Yang jelas tuh dia pernah nemu YouTube aku, dan ya ampun sekarang Karisma udah jadi YouTuber gitu ya. Tahu nggak, dia tuh dari iseng masuk ke live aku. Terus temen-temen tuh yang di live itu waktu itu udah Kak blok aja karena dia iseng gitu. Tapi teman-teman aku bilang sama dia, nggak usah, jangan di blok, mungkin kakak itu lagi butuh hiburan, diemin aja dulu, tenangin aja dulu. Iya Kak, mau beli nggak Kak, gini aku tanggepin aja dengan baik, dengan sopan gitu. Kadang teman-teman kalau orang iseng itu kadang dia nggak punya temen atau dia kesepian gitu. Jadi tanggepin aja dulu dengan baik. Ingat Kak, kalau kita masih kecil tanggepin aja dulu dengan baik ya. Kalau misalkan udah gede terserah, ada mau sombong, mau agak sombong terserah ya. Pokoknya tapi kalau kita mulai dari bawah, tanggepin aja ya. Kakak tahu Kak ACC ini lama-lama beli produk aku, aku jualan tas dia beli, aku jualan baju dia beli, aku jualan jaket dia beli apapun setiap aku live. Dan dia selalu support, dia selalu datang, mau malam, siang, pagi, pokoknya dia selalu hadir untuk tim hore-hore dulu ya. Terus bayangin Kak, sampai ya aku dikirimin kue 1 dus dari kampungnya. Semua kue oleh-oleh dari kampungnya itu, aku lupa ya Kak ACC itu dari kampung mana gitu ya. Tapi itu kue kampung yang kesukaan aku banget. Itu bayangin 1 dus, aku gak kenal dia siapa, dia ini cuma dari, ibaratnya tuh kayak dari musuh gitu loh. Karena dia gangguin live aku kan. Itu dari musuh akhirnya kita bisa berteman gitu ya. Bayangin dia sampai sering kasih aku pulsa, kuota gitu ya. Itu baik banget. Itu dari apa? Dari musuh Pak, kita bisa jadi temenan. Jadi banyak, karena semakin banyak kakak live, semakin banyak kakak ketemu karakter-karakter orang. Tapi karena kita baru, kita harus tetap positif, tetap baik ya, berterima kasih aja. Dia mau gangguin kita itu, kita juga harus berterima kasih Kak. Jangan salah, haters itu kita harus tetap terima kasih juga sama haters kita. Karena apa? Karena dia sudah memberikan perhatiannya untuk kita gitu. Jadi tetap ucapkan terima kasih aja ya. Oke? Nah, ini aku mau yang terakhir ya, mau ngasih motivasi terakhir yang ke-10, yaitu terus aja posting, terus tawarin dagangannya ya. Kita nggak usah pikir siapa yang bakalan beli ya teman-teman, karena itu sudah tugas Tuhan untuk memberi rezeki. Tugas kita jalanin apa yang kita bisa ya. Yang penting siapkan mental kita aja, dan ingat selalu berdoa, bukan hanya untuk mendapatkan rezeki, tapi berdoa dikuatkan untuk menerima rezeki ya teman-teman ya. Karena dengan rezeki yang kita dapat itu teman-teman, kita bisa membahagiakan keluarga, kerabat, teman-teman, dan orang-orang di sekitar ya teman-teman. Jadi gini, aku selalu berdoa juga, ini aku juga diajarin sama adik aku ya. Aku tuh selalu berdoa juga, Tuhan berikan rezeki, berikan rezeki. Tapi suatu saat kayak aku pernah cerita tadi, itu Tuhan enak banget ya, dapet 50 pesanan, dapat 100 pesanan gitu. Begitu Tuhan kasih, aku hampir gak kuat, pinggangku hampir copot. Aku tuh
nge-packing baju, nge-packing pesanan itu sampai tengkurap di baju-baju bal. Saking capeknya, saking aduh, kayaknya gue udah nggak sanggup gitu untuk packing ya, karena udah habis live kita harus packing, kita harus rekap, udah sibuk banget deh, bener-bener deh, luar biasa ya Kak ya. Tapi gini, waktu kita dikasih Tuhan, kita juga ternyata harus berdoa ya teman-teman. Kita harus berdoa untuk kita dikuatkan rezekinya, dikuatkan ketika kita menerima rezeki ya teman-teman ya. Jangan cuma mau rezeki banyak, ntar tiba-tiba dikasih banyak, kaget jantungan malah meninggoy ya. Jadi percuma aja ya kan. Nah pokoknya teman-teman berhati-hati juga atas permintaan kita ya. Yang penting itu kita dikuatkan, disehatkan ya teman-teman ya. Kita selalu minta rezeki ya, Tuhan berikan aku rezeki, berikan aku rezeki. Tapi kalau kita nggak posting, kita nggak ceritain kalau gue dagang, tolong beli dagangan gue, memohonlah pada orang. Karena memohon itu bukan hina teman-teman. Memohon tuh seperti ini, ayo dong teman-teman beli dong daganganku ya kan, support aku ya. Karena aku dengan beli dagangan ini aku juga mau bahagiain keluarga dan teman-teman di sekitarku, dan aku juga mau bayar cicilanku kayak gitu. Itu sebenarnya bukan pengemis ya teman-teman. Kita berdagang ya, kita ibaratnya tuh menceritakan sebuah kejujuran ya. Jadi selain berdagang kita juga cerita, kenapa sih aku nih berdagang gitu. Aku tuh pengen bahagiain orang tuaku, aku tuh pengen bisa beli anak aku susu sendiri daripada aku minta suami gitu. Aku tuh pengen beli baju baru juga dengan aku jualan baju bekas gitu ya teman-teman. Pokoknya ceritain aja. Itu bukan mengemis kalau menurut aku. Itu karena menceritakan aja untuk sharing, untuk memotivasi orang juga nantinya ya. Kalau di live teman-teman bingung mau cerita apa, udah cerita aja tentang kehidupan kita gitu ya. Kalau biasa kan live tuh kalau sepi kadang bingung ya kita mau cerita apa ya kan. Oke teman-teman, itu semoga bermanfaat. Aku ulangin lagi ya. Yang pertama ya, jangan cepat menyerah, itu yang pertama. Yang kedua, lewati hari dengan rasa bersyukur. Yang ketiga, jangan meremehkan barang dagangan kita sendiri. Yang keempat, jangan takut bersaing dengan penjual lain. Yang kelima, menyibukkan diri kita dengan hal yang positif, dengan hal-hal pokoknya barang dagangan kita, fokusnya sama barang dagangan kita, oke? Terus yang keenam, jangan malu untuk bilang ke seluruh dunia, aku lagi jualan, halo beli dong jualanku ya kan? Lalu yang ketujuh, selalu tebarkan sikap positif ya. Terus kata-kata yang positif kayak, halo teman-teman, jangan lupa ya beli daganganku, oke terima kasih, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan, woi lo beli dong dagangan gue, jangan gitu ya. Aduh bisa kabur yang ada orangnya. Terus yang kedelapan ya, percaya bahwa ketika kita sudah memilih dagangan itu adalah takdir kita. Itu takdir kita jalankan dengan baik dan jalankan dengan fokus ya teman-teman. Lalu yang kesembilan, berterima kasihlah pada pembeli teman-temannya. Karena kadang pembeli pertama kita itu bukan saudara, bukan teman, tapi orang lain yang kita nggak kenal ya kan. Jadi orang asing itu berterima kasih aja ya teman-teman ya. Nah karena pembeli itu, orang asing itu kita nggak tahu suatu saat ya, dia itu bisa jadi teman tapi juga dia bisa jadi musuh ya. Tapi kalau kita kasih dia kesempatan untuk jadi baik, kalau kita juga jadi baik sama dia, dia juga bisa jadi baik sama kita. Oke? Nah, yang ke-10 nih teman-teman ya, yang terakhir, posting aja ya, apapun yang kita mau posting dagangan kita ya. Karena itu akan memperlihatkan, oh nih orang serius berdagang, oh nih orang serius jualan gitu ya. Pasti akan ada nanti pembelinya ya. Ingat ya teman-teman, tugas kita itu adalah posting ya, bikin konten ya, pokoknya bilang ke semua orang kalau kita jualan ya, karena tugas Tuhan itu sudah memberi rezeki pada kita gitu. Jadi jangan sia-siakan yang tadinya Tuhan tinggal mau nurunin hujan uang ya kan, karena kita males diem doang ya kan, jadi dia juga nggak jadi hujan ya tuh ya, jadinya kemarau terus ya kan. Jadi jangan teman-teman, ingat teman-teman, kayak ibaratnya gini, bunga itu secantik apapun, tapi kalau dia nggak siram sama air, nggak kena sinar matahari, dia nggak akan tumbuh
Ya teman-teman, seperti itu juga bisnis kita ya. Kalau kita nggak rawat, kita nggak jaga, kita nggak kasih konten, kita nggak kasih tahu ke semua orang bahwa kita jualan, itu akan layu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oke, ada satu kata-kata motivasi lagi ya yang aku mau kasih tahu ke teman-teman ya. Aku tuh paling kesel sama yang namanya pemalas ya teman-teman ya. Kayak dikit-dikit banyak sih sebenarnya yang ada di Instagram aku. Kak, ini amanah nggak? Suppliernya yang kakak kasih tahu, ya amanah dong. Kan bisa dilihat dulu dari feeds-nya, dari postingan yang ada di Instagram. Kalau kakak lihat, kakak baca, terus ada komen apa segala macam, kakak nggak ragu, nggak usah gitu. Jadi lebih baik udah stop aja, cari yang lain, cari yang kakak ibaratnya tuh yakin, oh gue yakin nih sama penjual ini, jangan ke aku lagi gitu ya kan. Nah makanya tuh ya aku kayak selalu males banget sama pemalas ya. Dia banyak banget maunya ya, kadang aduh males tapi aku pengen kaya, aku pengen beli tas baru, aku pengen beli baju baru, tapi aku males ya kan. Kadang ya pemalas itu reseknya apa kak? Reseknya karena dia tidak mau melakukan apa yang dibutuhkan untuk sebuah kesuksesan gitu ya. Terus nih ya, yang pinternya mereka alasannya dipakai untuk ngeles. No, bayangin dia tuh sebenarnya udah pinter ya, tapi kepintarannya itu dipergunakan untuk ngeles ya, untuk berdebat. Nih, aku ada quote-nya juga nih ya kak. Karena ya kak, penakut tak pernah memulai, pecundang tak pernah menyelesaikan, dan pemenang tidak pernah berhenti. Ya teman-teman, jadi ketika kita ingin menang, kita nggak boleh berhenti teman-teman ya. Karena yakin dan percayalah, kalau kita kerja keras, Tuhan juga lihat. Tuhan nggak tidur nih anak udah kerja keras, nggak mungkin kita nggak dikasih rezeki, itu nggak mungkin teman-teman ya. Aku percaya itu dan semoga teman-teman juga percaya itu, karena aku sudah melewatinya hanya beberapa tahun ya. Maulah kita bekerja samalah kita dengan kesengsaraan, anggap kesengsaraan itu sebagai teman. Jadi jangan aduh gue sengsara banget, jangan didramatisir kesengsaraan gitu ya. Jangan kesulitan itu, ya ampun sulit banget, ya ampun ini, jalanin aja, jadikan itu temen. Jadi oh ya udah sulit, udah gue tahu nih gue bakal sulit, besok juga gue sulit, tapi gue mau berubah gitu ya. Jadi harus ada dari diri kita juga, bener-bener mau berubah, action ya. Pokoknya itu aja teman-teman, 10 motivasinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai bisnis thrift, atau yang lagi lemah letih lesu di bisnis thrift ya, bingung kayak gimana ya. Pokoknya teman-teman, aku di sini dukung teman-teman, dan aku selalu doain buat semua pedagang thrift ya. Semoga kita bisa sukses ya teman-teman ya. Semoga kita bisa membahagiakan keluarga kita, lingkungan kita, orang tua kita, teman kita, saudara kita, siapapun yang mau kita bahagiakan. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dong di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan tentunya, karena berbagi itu indah. Terima kasih. Dan saya akan membawa usaha thrift ini bersama toko Pak Chandra kemanapun saya mau.